Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Desni Fitri dengan akhir NIM 116 akan menjelaskan mengenai materi teori John Holland pada konseling karir dengan dosen pengampu yaitu Bu Mary Susanti, MPD. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sekilas dari konseling karir yang mana memiliki arti proses pemberian bantuan dan layanan terhadap individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya dalam menentukan pekerjaan dan karir yang sesuai dengan kemampuannya, serta dapat mengeksplor diri dan mengambil keputusan atas berbagai pertimbangan yang dipandangnya tepat. Mendefinisikan konseling karir sebagai sebuah proses interpersonal yang didesain untuk membentuk individu yang mengalami permasalahan dalam perkembangan karirnya, seperti dalam proses memilih, memasuki, menyesuaikan diri, dan maju dalam pekerjaan. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konseling karir merupakan sebuah proses pemberian bantuan kepada individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya serta dapat mengatasi permasalahan karir yang dihadapinya. Kemudian sejak kemunculan teori Holland ini, kekuatan utama dalam psikologi terapan presentasi pertama teori ini pada tahun 1959 yang menekankan pencarian aspek kesesuaian individu lingkungan. Orang membuat pilihan pekerjaan dalam pencarian arti untuk situasi yang memuaskan hierarki kesesuaiannya. Pada versi awal ini juga terdapat penekanan pada akuisisi dan pengolahan informasi lingkungan. Pada akuisisi versi awal, ini juga terdapat penekanan pada akuisisi dan pengolahan informasi lingkungan dengan informasi lebih lanjut tentang lingkungan kerja. Kemudian serangkaian artikel penelitian yang luar biasa diikuti saat Holland berada di National Merit Scholarship Corporation yang mendokumentasikan karakteristik dari jenis kegiatan yang disukai, deskripsi diri, dan kompetensi. Studi ini yang dirangkum Holland merupakan bahwa mengungkapkan bahwa 6 jenis kepribadian bila dihitung dengan menggunakan satu dari beberapa inventory menunjukkan pola yang reliable dengan prediksi teoritis. Misalnya, jenis realistis cenderung keras kepala dan menyesuaikan, kemudian mereka lebih memilih seni industri dan pertanian sebagai bidang utama dan surveyor dan mekanik sebagai pilihan kerja. Sedangkan jenis artistik cenderung imajinatif dan emosional, mereka lebih memilih seni dan musik sebagai bidang utama dan artis dan penulis sebagai pilihan kerja. Selain studi yang mengeksplorasi sifat dan jenis, Holland berkolaborasi dengan Alexander Astin untuk mempelajari sifat lingkungan perguruan tinggi, Environmental Assessment Technique, yang melibatkan sensus jenis jurusan, program studi, dan mahasiswa di sebuah universitas tertentu sebagai sarana karakteristik lingkungan pendidikan yang dihasilkan. Pekerjaan awal terutama di lingkungan perguruan tinggi yang diringkas dalam monografi penting American College Testing oleh Bruce Walsh, seorang mahasiswa Belanda di University of Iowa tahun 1970-an, ditandai dengan periode intens dalam penelitian pengukuran dan perkembangan. The Self-Directed Search muncul, tema Holland ditambahkan ke Strong, Campbell, Interested Inventory, dan kemudian memperkenalkan teori kepada masyarakat. Teori karir dari Holland ini memandang bahwa pilihan karir dan penyesuaian karir keduanya merupakan perpanjangan dari kepribadian seseorang. Orang-orang mengekspresikan diri mereka, minat mereka, dan nilai-nilai mereka melalui pilihan dan pengalaman kerja mereka. Dalam teorinya, Holland berasumsi bahwa kesan dan generalisasi orang tentang pekerjaan yang disebut stereotip umumnya akurat. Teori ini pada intinya menganggap bahwa pemilihan pekerjaan merupakan hasil dari interaksi, hereditas dengan segala pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, dan orang yang dianggap memiliki peranan penting. Teori Holland menggambarkan tipe kepribadian dalam 6 golongan. Setiap golongan dijabarkan ke dalam suatu model teori yang disebut model orientasi, yaitu ruangan rumpun memiliki penyesuaiannya khas dan setiap orang memiliki urutan orientasi yang berbeda-beda yang kemudian menyebabkan setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Kemudian tipe-tipe kepribadian Holland. Yang pertama tipe realistik. Tipe ini suka bekerja dengan tangan, membuat, memperbaiki, merakit atau membangun sesuatu, menggunakan dan mengoperasikan peralatan,
Kemudian seringkali bekerja di luar ruangan. Pekerjaan yang cocok untuk tipe ini yaitu pilot, petani, insinyur, mekanik, personil angkatan bersenjata. Kemudian tipe investigatif, tipe ini suka menemukan dan meneliti ide, mengamati, menyelidiki, dan bereksperimen, mengajukan pertanyaan dan memecahkan pertanyaan. Pekerjaan dengan individu tipe ini yaitu memiliki ilmu pengetahuan, penelitian, pekerjaan, medis dan kesehatan, ahli kimia dan ilmuwan, teknisi laboratorium medis atau zoologi, dokter gigi atau dokter umum. Kemudian tipe artistik, tipe ini suka menggunakan kata-kata seni, musik, atau drama yang mengekspresikan diri dan berkomunikasi, suka membuat atau mendesain sesuatu. Pekerjaan yang cocok untuk tipe ini adalah artis, ilustrator, fotografer, penulis lagu, komposer, penyanyi, pemain instrumen, penari, aktor, reporter, penulis, editor, dan sebagainya. Kemudian pada tipe sosial, tipe ini suka dengan pekerjaan yang berinteraksi dan berhubungan dengan orang seperti mengajar, melatih, memberi informasi, membantu atau mengobati. Yang pekerjaan yang cocok ialah pada tipe ini yaitu guru, perawat, konselor, wiraniaga, petugas layanan pelanggan. Kemudian pada tipe keenam yaitu tipe enterprising, tipe ini suka bertemu orang, memimpin, berbicara, dan memengaruhi orang lain, memotivasi orang lain, bekerja dalam bisnis. Pekerjaan yang cocok untuk tipe ini yaitu penjual atau pedagang, pengacara, politisi, akuntan, dan sebagainya. Kemudian pada tipe terakhir yaitu tipe konvensional. Tipe ini suka bekerja di dalam ruangan dan pada tugas-tugas yang melibatkan pengorganisasian dan keakuratan, mengikuti prosedur, bekerja dengan data atau angka, merencanakan pekerjaan dan acara. Kemudian ada pun strategi yang dapat digunakan untuk membantu konseli dengan menggunakan teori pilihan karir Holland, terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ialah presentasi masalah, yang kedua eksplorasi kesadaran diri, yang ketiga eksplorasi peluang pendidikan. Kemudian terima kasih.